Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati, madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Sebagai madrasah mandiri berprestasi, tentu gurunya harus berprestasi dulu. Dan itulah tujuan konten podcast ini akan mengisi channel YouTube GTK Madrasah mengenai guru-guru berprestasi di wilayah binaan kami. Saya Naismilan Nasrun, pengawas madrasah dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kami akan menampilkan wawancara kami bersama guru-guru berprestasi di Solok Selatan, mulai tingkat MIN, MTSN, dan MAN. Karena saya adalah pengawas madrasah untuk ketiga tingkat itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa yang kami banggakan, untuk guru berprestasi tingkat MIN di Solok Selatan tahun ini adalah Bapak Hendra dari MIN 7 Solok Selatan. Yang kedua dari MTSN 2 Solok Selatan, Ibu Ana dan Ibu Yulianti. Ketiga, Pak Dasrianto dari MTSN 3 Solok Selatan. Untuk tingkat MAN, Mas Adi dari MAN 1 Solok Selatan, Ibu Zil dari MAN 2 Solok Selatan. Mudah-mudahan wawancara kita ini bisa menambah semacam wawasan bagi kita semuanya, bagaimana seorang guru mestinya punya skill atau keahlian di samping mendidik putra-putri di madrasahnya. Bapak Ibu, marilah kita saksikan acara podcast ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebagai mewakili Bapak Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, Bapak kasih yang membidangi mengenai guru madrasah di Solok Selatan. Di sini kami minta gambaran bagaimana keadaan madrasah kita di Solok Selatan ini. Oke, Ibu pengawas yang saya banggakan, madrasah kita Solok Selatan ini dapat kita sampaikan sekarang sedang lagi bagus-bagusnya, Hangat-hangat ya, Pak. lagi hangat-hangatnya, Iya. sedang Tercer, ya? diminati oleh masyarakat. Ini atas binaan support dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, Bapak Dr. Andus Haji Samsuir MSI. Saya selaku tangan kanan beliau dalam membidangi madrasah ini, betul-betul bekerja dengan sedaya mampu saya,
sehingga madrasah kita Sulawesi Selatan hari ini sangat-sangat diminati oleh masyarakat. Tak ada madrasah yang tidak dapat murid, bahkan ada beberapa madrasah terutama negeri itu yang harus menyeleksi, harus menyediakan tempat baru karena terlalu banyak ya Pak ya. Pertama menyediakan tempat baru, yang kedua terpaksa menolak murid. Itu pertanda bahwa madrasah kita sedang lagi naik daun hari ini. Mudah-mudahan ini dapat kita tingkatkan dan minimal dapat kita pertahankan ke depan. Siswanya banyak, gurunya bagus-bagus, gedungnya luar biasa bagus, apalagi kita dapat bantuan dari negara lewat PUPR. Itu barangkali gambaran madrasah kita, Ibu Pengawas, yang bisa disampaikan. Baik Pak, bagaimana kalau kita lihat masyarakat tentu akan masukkan anaknya apabila dia melihat madrasah ini memang berprestasi. Selanjutnya, bagaimana orang siswa atau madrasahnya mandiri berprestasi kalau gurunya tidak berprestasi. Ini berarti secara tak langsung menunjukkan bahwa memang guru-guru kita di Solo Selatan ini guru yang mandiri berprestasi. Di sini apa kiat-kiat yang sebagai Pak Kasih yang dilakukan agar madrasah kita ini betul-betul menjadi madrasah mandiri berprestasi? Oke, terima kasih Bu Pengawas. Ada beberapa langkah yang kita lakukan dalam rangka membangun madrasah kita agar dalam konsep sekarang namanya mandiri berprestasi. Yang pertama, membina seluruh guru kita. Seluruh guru kita tidak hanya membina lewat mata pelajaran, tapi membina mental spiritual mereka itu. Dia tangguh dia dalam mengajar, gigih, sabar, dan tekun. Jadi itu selalu kita support pada guru kita agar mereka berjiwa seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa siswa kita itu juga kita sampaikan seperti itu. Kita sering diundang oleh madrasah kita. Kalau tidak diundang, kita ingatkan kepala madrasah untuk mengundang kita. Bagaimana untuk jadi pembina upacara. Di pembina upacara pada hari Senin dan lain. Di situ kesempatan bagi kita untuk memberikan motivasi, dorongan, sugesti pada siswa kita agar mereka berprestasi sehebat-hebatnya. Kalau dulu namanya mendunia, mana itu target kita bersama-sama. Dan yang ketiga, di samping kita memberikan teori, kita juga selalu setiap saat melakukan pengawasan mereka. Jadi sekolah-sekolah kita itu tiap sebentar kita kunjungi, tiap sebentar kita lihat, tiap sebentar kita pantau, dan tidak terlepas pembinaan kita. Baik pembinaan dari kantor atau kadang-kadang seperti teorinya Pak Jokowi belusukan, tanpa diundang pun kita sempatkan untuk datang, apalagi diundang. Di kegiatan-kegiatan seperti ini kelihatannya sangat bagus sekali, sehingga guru kita itu merasa tidak ditinggalkan, kepala madrasah itu merasa tidak dibiarkan berjalan sendiri, tapi memang berjalan bersama-sama. Masalah pelayanan, kita tidak membutuhkan pelayanan yang berlebihan. Kita datang ke madrasah, dapat kopi, dapat teh, dapat minum, udah selesai, itu saja. Di soal-soal lain kita tidak pikirkan. Bahkan sering kita masuk ke semua madrasah, gurunya sedang ngajar, kepala madrasahnya sedang rapat di luar atau sedang dinas luar, kita langsung ke situ, kita pantau semuanya, kita lihat absen, kita perhatikan kebersihan, masalah adiwiyata, masalah sekolah sehat, itu kita pantau semuanya. Betul-betul saya sebagai kepala seksi yang ditugaskan oleh pimpinan untuk menyelesaikan, mengembangkan pembangunan di madrasah, itu betul-betul sepenuh hati. Itu tadi memperhatikan gurunya, memperhatikan gedung-gedungnya, memperhatikan siswanya, dan memperhatikan mental spiritualnya. Jadi yang 4 ini yang kita coba lakukan. Kemudian barangkali yang terakhir adalah koordinasi kita dengan pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan,
Jadi apa yang terjadi di dinas pendidikan, apa yang sedang hangat di dinas pendidikan, kalau sekarang masalah COVID, itu selalu kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Nah, tidak terlepas dari dinas pendidikan. Kalau ada lomba dinas pendidikan dalam rangka 7 Agustus, kita selalu ikut semuanya. Nggak kalah kita ya Pak ya? Nggak kalah Sering kita. kita Jadi nampaknya koordinasi sesama pembangun dunia pendidikan ini itu mutlak adanya. Sehingga tidak ada curiga, tidak ada cemburu, tidak ada merasa dimarginalkan, terpinggirkan dan lain sebagainya. Sejalan. Jadi kita kalau mereka tidak mengingatkan kita yang merapat. Kita yang merapat. Jadi kita tidak ada minder, tidak ada rasa kecil hati dan lain sebagainya, sehingga membangun dunia pendidikan di Kota Sulawesi Selatan itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau dari segi kuantitas barangkali alhamdulillah sudah sangat memuaskan. Kita sekarang memantik semangat teman-teman kita bagaimana meningkatkan mutu dan kualitasnya saja. Kita berharap ke depan tamatan alumni atau alumni MAN kita itu berhasil masuk ke perguruan tinggi beken di Indonesia di daerah Jawa sana. Kemudian siswa sanawiyah kita bidang KSM mereka berprestasi, begitu juga siswa MIN kita semuanya. Dan satu lagi yang kita coba adalah pendidikan mereka itu linear, tamat RA masuk MI, sudah MI nanti MTS MA, kemudian ke perguruan tinggi agama. Nah ini sehingga nanti pembinaan mental spiritual anak bangsa melalui Kementerian Agama itu betul-betul terpola dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan ke depan para pejabat negara, para tokoh-tokoh bangsa kita betul-betul orang yang pintar, cerdas, dan beriman serta bertakwa, sehingga mudah-mudahan korupsi tidak ada. Itu barangkali. Berarti kita sama-sama wujudkan guru mandiri, guru berprestasi. Maka akan terwujudlah madrasah mandiri berprestasi. Oke. Terima kasih Ibu. Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini sebelum kita masuk, inilah dia guru-guru kita di Madrasah Sulawesi Selatan, di antara guru-guru yang berprestasi. Sebelum itu saya kenalkan, saya adalah Naib Seminar Nasrul, pengawas Madrasah Sulawesi Selatan. Baik Pak, sini kami persilakan terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Sesputra SPDI, satuan kerja di MIN 7 Solo Selatan. Selanjutnya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasril Yanto SE. Saya adalah guru MTSN 3 Kabupaten Sulawesi Selatan, bidang studi PS. baik Pak, tema kita sekarang mengusung guru mandiri berprestasi. Guru mandiri berprestasi itu sangat dibutuhkan pada era saat ini. Mengapa demikian? Seandainya guru tidak berprestasi, tentu kita akan jauh terlindas oleh kemajuan zaman. Sebagai guru mandiri berprestasi, bagaimana pandangan Bapak dalam ini? Mengenai madrasah yang berprestasi dan mandiri berprestasi, itu adalah dua buah kata yang sangat urgen. Hasil dan usaha yang akan dicapai. Jadi kemandirian itu adalah sebuah usaha yang harus kita lakukan. Bagaimana nanti usaha itu melalui proses yang harus kita jalankan.
Tanpa adanya proses, maka hasilnya itu nanti susah akan bagus hasilnya. Jadi kemandirian itu adalah diri kita. Ketika kita mampu berdiri di kaki sendiri, insya Allah kita akan membuat sebuah perubahan dan kita mampu menjadi agen change, agen sebuah perubahan itu sendiri. Nah, ke arah yang jauh lebih baik. Tapi sekarang pada momentum 1 Muharram ya Pak Das ya. Iya. Nah, momentum 1 Dan Muharram. 17 Agustus. Iya, 17 Agustus. Hari Pramuka Jadi, juga. Hari Pramuka juga. Banyak hari kita ada juga. 3 buah Ya, ya. momen Ya. yang bisa untuk membakar semangat kita bagaimana Ya. kita bisa mandiri. Nah, 1 Muharram kemudian diikuti oleh Hari Hari Pramuka Pramuka. yang mempunyai jiwa Ya. patriotismenya. Ya, nah. Kemudian Dan 17 peringatan Agustus. 17 Agustus. Ya, 17 Ya. Agustus nantinya akan menjiwa patriot kebangsaan kita. Patriot Itu hendaknya menjadikan sejarah, menjadikan momen kita untuk menjadi generasi mandiri hendaknya. Ya. Nah, dengan itu kita bisa menjadikan madrasah, tentunya madrasah yang mandiri. Dengan kemandirian ini tentunya kita akan menuai hasil, membuat prestasi, mengukir apapun bentuk prestasi yang bisa kita ukir. Jadi kita akan menepis wacana bahwa madrasah itu bukan agama saja. Semua lini kehidupan yang madrasah ini bisa masuk ke dalam itu. Ya. Dengan Harus, demikian, bisa, harusnya bisa. bukan di seperti wacana yang tahunya di surau saja Pak Das ya. Ya. Nah, tapi kita bisa untuk lebih menonjol ke arah yang jauh lebih baik bahwa madrasah bermandiri dan berprestasi. Dan ketika kita mandiri, maka hasil itu nanti tidak akan mengkhianati usaha kita. Ketika kita mandiri, maka hasil itu pasti akan menemukan prestasi baik. Oke. Ya. Ya. Bila kita ingin guru mandiri berprestasi, tentu itu semuanya berkaitan. Siswanya harus mandiri berprestasi, Ya. gurunya harus Ya. mandiri Harus berprestasi. mandiri berprestasi. Bagaimana siswa mau berprestasi kalau gurunya tidak berprestasi? Jadi- Bagaimana madrasahnya Ya. mandiri berprestasi kalau gurunya juga tidak? Ya. Jadi Bapak sebagai guru yang mandiri dan berprestasi, apakah saja cakupan-cakupan yang harus dimiliki oleh guru tersebut? Jadi seperti ini Bu, terima kasih. Yang harusnya kita lakukan itu yang pertama sekali kita harus tahu dengan kiasannya dulu. Guru berani belajar, Berani mengajar, berani belajar. mengajar, berani belajar. Nah, Ya. seperti itu harus kita miliki itu dulu. Jadi kita bukan sekedar untuk pengajar saja sebagai apa, kita harus mengayomi seluruhnya. Apa yang bisa kita laksanakan, bisa kita coba. Jadi seorang guru itu tidak saja dalam menguasai bidangnya gitu. Jadi Kan hanya satu bidang saja ya, Pak? bukan satu bidang saja, Ya. tapi harus menguasai bidang yang lainnya. Ya. Jadi coba misalnya kita di bidang mapel itu bukan itu saja, tapi kita harus biarkan apa saja yang bisa kita laksanakan. Ini adalah untuk bagaimana anak-anak kita berprestasi nanti di bidang keagamaan, di bidang pramuka, di bidang kesenian, di bidang olahraga, Sosial ya, sosial Pak, dan ya, sifatnya. sosial, ya. Iya, iya. Itu kalau menurut saya, Bu. Beberapa yang kami ingatkan. Dalam hal ini kita apa saja yang kita usahakan ya agar siswa kita itu mandiri, Ya, berprestasi, ya. gurunya juga dan madrasahnya juga. Ya. Jadi dalam hal ini apa saja prestasi Komponennya, yang atau komponen-komponennya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi saya sendiri ya Bu ya. Pengalaman saya sendiri. Saya juga mengajar di MTSN 3 Solo Selatan. Saya ambil itu apa saja yang bisa orang mempercayai kita. Kita jangan sampai menolak gitu. Kita coba dulu. Akhirnya gimana. Seperti bidangnya di sini. Saya guru di MTSN 3 Solo Selatan. Itu saya kuasai juga ilmu pramuka. Saya bisa pramuka, bisa melatih siswa. Malah saya sekarang sudah kalau di pramuka itu saya KPD namanya Bu. Iya. KPD itu kalau di saya di Kuarcap 19 Solo Selatan saya andalan. Saya sebagai narasumber dalam pelatihan. Yang kedua saya menguasai juga di bidang keagamaan. Contohnya di seni kan, seni baik musabakat tilawatil Quran, murattal segala macamnya saya kuasai, khotbah saya kuasai, dan juga di bidang kesenian saya di Solo Selatan ini diambil jadi sekretaris umum
Laski Kabupaten Solo Selatan dan juga pengurus Laski Provinsi Sumatera Barat. Kemarin saya diutus Banyak sekali ya Pak ya. Banyak, kemarin Iya, saya memang diutus. harus ya. Diutus saya ke tingkat nasional, itu saya kemarin Iya. datang ke Lombok ya. Iya. Saya diutus ke Lombok kemarin, saya diutus ke Jogja kemarin, ke Jakarta Iya. kemarin, sama Bapak Kakang Kemenak dan Bapak Bupati Solo Selatan. Sungguh mantap sekali. Ini harus dimiliki prestasi. Keren ya. Ya itulah dia guru madrasah. Harus bisa. Harus bisa. Apapun ya. Diminta kita mau berceramah, oke. Ya. Mau mengajar, itu mesti. Mau dilawas, ya, oke juga. Boleh. Gitu. Apa saja insya Allah. Ya. Ya, orang tidak pandang misalnya kita itu dari umum ya. Pandai baca doa, kalau Ya. enggak harus pandai khutbah ya. Apalagi kita tinggal di daerah Minangkabau, Bu. Iya, Harus Minangkabau. pandai pula kita berpidato adat gitu. Iya, iya. Insya Allah ada pesan seperti sana, nantinya, ya. syarat tadi kita Syarat berubah. kita Ya, berubah. itulah. Alhamdulillah kita di Solo Selatan ini memang perlu sekali menggali potensi-potensi yang Ya. ada di sini, baik dari semua bidang. Lalu Pak Hen, Ya, Pak Hen. silakan untuk guru kita agar menjadi motivasi ya sebagai guru berprestasi di Solo Selatan ini apa kiat-kiatnya, bagaimana yang harus dilakukan. Ya, intinya kita sebagai guru itu kita harus menjadi yang di depan. Contoh, nah walaupun nanti kita punya moto madrasah mandiri dan berprestasi, jadi madrasah itu punya ruang lingkup. Ya. Nah, siapa di madrasah itu? Kepala sebagai pimpinan stakeholdernya, kemudian guru dan siswa. Nah, mereka saling bersinergi. Ya. Pertama sekarang ada komitenya. Nah, tanpa mereka berjalan sendiri, maka kemandirian itu nanti juga tidak akan tercapai. Jadi tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya, harus jalan bersama. Nah, Harus tidak jalan bisa, bersama. Ya, tidak bisa berkolaborasi. maju sendiri, harus dia bersama. Nah, walaupun dia jadi kerjasama itu nanti sangat dibutuhkan. Nah, terutama kita sebagai guru itu Ya. nanti akan agen perubahan. Ya. Merubah apa? Merubah mindset anak-anak itu Ya. bagaimana ke arah juga baik. Nah, jadi kita dulu yang merubah. Jadi kita mulai dari diri kita, aku ampusikum, kan ya? Mulai, kita mulai dari diri kita dulu. Diri kita. Nah, kalau diri kita udah yakinlah, ibarat filosofi bermain catur. Ya. Nah, kita ada pion itu jalannya lurus ke depan melangkah dia jatuh. Tapi ketika mereka sudah sampai pion itu garis finish, pion ini bisa mau jadi apa dia? Dengan hasil apa? Hasil itu tidak akan mengkhianati usahanya. Walaupun langkah pion itu satu-satu ya Pak Das ya. Ya. Satu ke depan, tidak lihat kiri, tidak lihat kanan. Dalam artian mereka tidak ngurus urusan orang, mereka urusan yang mereka berjalan di relnya masing-masing. Ya. Nah, jadi filosofi pion itu mereka jalannya selangkah, Bu. Iya. Selangkah ke depan. Iya, Dia tidak betul seperti sekali. kuda, tidak TTRL, dia tidak seperti jalan-jalannya rincong. Nah, Iya. yang Tidak pion seperti ini kuda. jalannya lurus ke depan. Iya, lurus pion. ke depan. Ketika pion ini maju ke depan, Pak Das, ketika sampai di ujung, nah pion ini nanti bisa mau jadi apa dia? Nah, ini dia filosofis. Nah, ini yang kita harapkan. Kita lurus ke depan, kita mandiri, apa tujuan prospek kita, insya Allah jadi. Apa yang akan kita harapkan, itu yang akan hasilnya. Tapi Pak Iya. Hendra, yang kita laksanakan itu harus ada di bawah pengawasan jadinya. Iya. Ya. Baik itu mulai dari kepala madrasah Iya. sampai ibu Ibu pengawas juga akan pun dari dan beliau. input dari Nah, beliau. beliau. Iya. Jadi Iya, kemudian itu kita lakukan. harus bersama-sama kita. Iya ya. Nah. Itu demi kemajuan madrasah Iya, ya. penting madrasah kita mandiri, berprestasi. Ya, itu Madrasah mandiri dan berprestasi. Nah, itu harapan kita ya, Pak ya. Iya, itu Nah, harapan kita. Baik Pak Das. Ya, Bu. Bagaimana selanjutnya untuk kemajuan kita di Solo Selatan ini? Ya kalau kita lihat ya walaupun di masa pandemi ini Bu, COVID-19 ini jangan kita terlena di itu gitu. Jadi alasan, ya, jangan jadi Jangan alasan jadi untuk alasan, kita alasan. belajar. Iya. Yang bisa kita laksanakan kita harus jaga jarak, kita laksanakan jaga jarak gitu. Iya. Jadi tatap muka juga kita laksanakan, kita patuhi protokoler. Jadi kita tetap belajar, ya tetap belajar dan tetap mengajar pada siswa kita. Ya, kita juga belajar, apalagi kita dianjurkan oleh pemerintah membuat video maker itu namanya ya, Bu, ya. Video pembelajaran, Ya, video pembelajaran. Malahan kemarin Ibu sudah mengadakan lomba kan.
di tingkat Kemenak Itu Kabupaten betul. Solok Selatan itu di apa ya? Meningkatkan mutu dan guru kita. mutu dan guru. Ya. Sehingga saya pun berhasil jadi juara Bu, juara Ya. 2 waktu itu kan. Jadi artinya seperti itu. Jadi kita tetap belajar gimana supaya memasukkan ilmu ini pada siswa kita. Jangan kita selaku guru itu harus pandai pula IT. Kalau nggak mau harus belajar gitu. Jangan mengajar saja, harus kita belajar pula. Kalau siap cari gurunya. Apalagi di Man 1 Selatan itu kan ada Bu. Namanya Mas Adi gitu kan. Yang mana yang kurang kita masukkan pada dia. Sharing gitu ya. Kalau saya main sejak kedatangan Mas Adi ini di Kabupaten Solok Selatan itu Sangat menentukan jauh. bagi saya. Ya, bisa Sama medit. bagian IT ya Pak? IT, contohnya dulu awalnya kita tidak bisa bikin video kan. makin Sekarang sudah bisa edit. Sehingga ada motivasi dari pengawas bikin video ya. bikin video. Dapat pula juara itu kan. Jadi hasil wawancara kita ini memang betul ya. Kita sebagai guru madrasah memang harus bisa dalam sekolah, berani mengajar, Ya, berani belajar ya. Mandiri, Dan berprestasi. berprestasi. Seperti itu Bu. Mandiri, Berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, Mandiri, guru, berprestasi. iya. Guru mandiri, Guru berprestasi. guru berprestasi. Ya, Ibu, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, saya Zilvia Maharani, Bu. Ya. Guru Man 2 Solok Selatan. Saya Yulianti, Bu, dari MTSN 2 Solok Selatan. Ibu-ibu yang berprestasi di Madrasah Solok Selatan yang kami banggakan. Ibu berprestasi ya dalam bidang protokoler. Di sini kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh seorang protokol? Silakan Ibu. Ya. Oh, yang perlu dipersiapkan oleh seorang protokol itu tentu penampilan mungkin yang pertama, Bu. Ya. Kalau cantik tentu orang Relatif ya, relatif. penampilan, kemudian dia punya suara. Ya, suaranya itu harus bulat ya, harus bulat, disesuaikan iya. dengan sekonnya ya. Kemudian artikulasi harus jelas, Bu. Kejelasan A, I, U, ucapan. W, E, O Iya. harus jelas. Kemudian penguasaan, kalau menurut beberapa pendapat, pembawa acara itu harus cerdas. Iya. Harus cerdas, bisa membaca situasi. Nah, seperti itu. Kemudian ada nama kunti, di mana kamu berada, disesuaikan acaranya. Disesuaikan. Ya, tidak mungkin kita acaranya gembira, kita harus sedih. sedih ya. Atau sebaliknya, kita acara kunjungan, kita harus memimpin acara itu ya. Kita kunjungan ada malapetaka, nggak mungkin kita gembira ya. Iya. Tidak sesuai dengan konteks Tidak sesuai situasi. place-nya itu tidak Iya, cocok iya. ya. Merupakan sesuatu pada tempatnya. Iya. Iya. Sebagai seorang moderator ya, atau apa gitu, bagi apa saja pengalaman Bu? Oh, pengalamannya dari kecil boleh, Bu? Boleh. Boleh. Tahun 1996 ketika itu saya SD, Bu, saya juara 1 lomba puisi se-Sumatera Barat gitu, Bu. Iya. 2001. Iya. Tahun ini untuk motivasi aja, Bu. Iya, iya. Tahun 2001 itu lomba musabaqah syarhil Quran di Batu Sangkar, itu juara 1 juga se-Sumatera Barat. Yang terbaru itu, sebenarnya bukan terbaru Bu, karena 9 tahun yang lalu, tahun 2012 juara 1 lomba daiyah se-Sumatera Barat, itu utusan Korpri Kabupaten Solok Selatan. Kemudian diutus ke nasional dan alhamdulillah ketika itu dapat 8 besar utusan Sumatera Barat. Iya. Ya, sungguh prestasi yang luar biasa. Dan paling terakhir itu adalah termasuk 50 penulis puisi terbaik se-Indonesia, itu terakhir Bu, 2021. Alhamdulillah. Sebagai guru di Man 2 Solok Selatan, tentu anak-anak kita itu bermacam-macam ya Bu ya. Iya. Untuk meningkatkan prestasi madrasah dan siswa kita di Man 2 Solok Selatan, apa saja yang telah Ibu lakukan? Oh,
di Mandua Solo Selatan itu ada ekskul 10 ekskul Bu yang kami lakukan, yang kami programkan. Di situ mendidik anak untuk bisa berbicara di depan. Ekskul itu salah satunya ada sentra tasik, ada pik remaja, ada tahfiz, juga ada forum Anissa, forum Arijal. Kalau forum Anissa itu fokusnya di samping membahas tentang masalah wanita, juga bagaimana bisa menjadi MC, bagaimana bisa berpidato. Kalau di forum Arijal juga seperti itu Bu, bagaimana siswa ini bisa khutbah Jumat, seperti itu. Bu Yudi, Ya Bu. sebagai guru berprestasi di Solo Selatan, apa-apa saja yang telah Ibu lakukan dan prestasi Ibu? Baiklah, sebenarnya saya sendiri ya mungkin belum begitu berprestasi seperti teman-teman yang lain, tapi saya pikir ini kemampuan potensi ya. Jadi saya sendiri mungkin merasa belum yakin juga dengan diri saya karena Jangan terlalu menyentuh Ibu. Ya, Kita Bu. semua kan tahu kan makanya Ibu dipilih. ya karena ya Saya Ibu dipilih ya, kalau tidak kenyataan. tapi ya saya Lanjutkan. coba juga untuk membicarakan ini. Dalam hal ini mungkin yang saya punya kemampuan itu dalam bidang menulis pantun sama menulis sebuah buku. Jadi pada awalnya hal ini memang suatu Ibu guru Iya, buku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di MTSN 2 Solo MTSN 2 Solo Selatan. Selatan. Iya. Mungkin kawan-kawan yang lain juga, saya rasa di tempat-tempat yang lain juga mungkin juga banyak yang bisa menulis. Cuma karena mungkin belum disampaikan ke orang lain. Nah kebetulan kami kemarin itu mungkin sama ibu juga waktu itu kan ada kita ikut kegiatan Di Media Guru ya? media Di guru Media. writing camp gitu waktu itu di Hotel Rocky kalau nggak salah. Iya. Nah dari awal situ saya mulai ada keinginan untuk menulis ini. Jadi pada awalnya dulu waktu di sekolah SMA juga ada Bu, cuma karena belum begitu terinspirasi gitu kan, tapi melihat teman-teman yang lain di kota-kota, kabupaten-kota yang lain sudah mulai rajin menulis dan sebagainya, anak itu termotivasi juga saya itu. Nah waktu itu terlahir buku ini, waktu itu bukunya berjudul Ama Izinkan Aku Memilih Dia. Nah, ini terinspirasi kisah hidup saya gitu. Saya buat melalui sebuah buku. Saya berharap suatu saat ini akan menjadi inspirasi atau motivasi buat anak-anak didik saya dan juga buat terutama anak-anak saya nantinya. Kemudian memilih dia itu sekarangnya langsung terpilih ya Bu. alhamdulillah, Bu. Ditulis kemudian dibuktikan Iya, nyata jadi, ya, itulah ternyata- pendampingnya sekarang ya. Iya ya, dan semoga itu langgeng. sekarang yang memotivasi saya untuk bisa lebih maju. Nah Alhamdulillah. kemudian ya alhamdulillah. Kemudian ada juga mengikuti menulis buku 1000 Guru ASEAN. Nah ini Bu melalui Perwas. Jadi kumpulan antologi pantun nasihat kami berkumpul dalam suatu wadah Perwas namanya Mas Seni Asnur. Jadi kami bersama dengan buku ASEAN lainnya menulis pantun ini. Jadi ada 1000 penulis ASEAN. Nah kemudian ada juga tahun 2020 juga saya menulis bergabung dengan kawan-kawan dari nasional. Jadi menulis kumpulan pantun. Waktu itu saya itu corona ya Bu, karena kita belajarnya daring. Jadi kita ingin memotivasi siswa supaya mereka guru memotivasi siswa untuk tidak lepas dari belajar ini walaupun daring. Ya, jadi walaupun corona tidak menghambat aktivitas kita. Melalui pantun nasihat kita motivasi siswa. Ini judulnya kumpulan pantun dari guru untuk murid. Nah saat itu saat corona baru-baru pandemi di negara kita. Jadi ini insya Allah ini pada tahun 2020 sampai 2021 3 buku ini. Nah, jadi memang awalnya menulis itu memang susah atau kalau kita tidak punya rasa atau tidak mana tuh motivasinya kurang ya memang terasa sulit Bu. Jadi perlu rasa. Iya, rasa kita saat kita menulis. Jadi ketika sudah dimulai, Ternyata alhamdulillah. candu jadi. Iya Bu, alhamdulillah kok enggak sesusah yang kita bayangkan sebelumnya Bu. Iya. Waktu itu kan waktu dikasih tugas itu kan
kok kayaknya ini tugasnya kok menulis kok bisa apa enggak gitu kan. Tapi setelah dicoba alhamdulillah selesai gitu bukunya. Dan enak kiranya menulis itu. Bapak Ibu, tentu dalam menghadapi siswa kita yang bermacam-macam itu ya, itu kita punya kendala. Sebagai guru, tentu kita punya trik-trik ya bagaimana kita menanggapi atau permasalahan anak-anak kita ini atau siswa-siswa kita ini, ibu yang di MAN, ya ibu yang di MTSN, tentu agak berbeda caranya ya. Bagaimana cara ibu memecahkan masalah atau menanggapi anak-anak kita yang bermasalah dalam belajar. Kalau izin Bu, menjadi guru yang menyenangkan. Ibu mengajar? Masih matematika. Matematika. Itu ada yang bertanya kenapa guru matematika kok kesini perginya kayak gitu. Guru matematika Bu. Dia kena serba bisa ya Bu ya. Walaupun matematik harus kita, kalau guru harus bisa. Itu dia mandiri ya, mandiri berprestasi. Jadi kalau menurut guru itu harus jadi guru yang menyenangkan, dicintai siswa terlebih dahulu, baru mata pelajarannya itu Bu. Kemudian saya menempatkan diri, apalagi kalau di MAN itu kan sudah remaja, menempatkan diri bisa jadi temannya, bisa jadi orang tuanya. Di MAN itu kan alhamdulillah sekarang kan jadi wakil bidang kesiswaan Bu. Jadi ruangan itu terbuka untuk siswa. Selama di sekolah mau mengadukan apa saja, boleh masuk ke ruangan itu. Jadi menempatkan diri lah sebagai teman dari siswa. Iya Bu. Kalau di MTSN Bu? Kalau kami di Sanawiyah Bu, karena ini kan peralihan dari SD ke SMP. Dari anak-anak ya. Dari anak-anak. Jadi masa-masa tingkah laku mereka yang perlu diarahkan. Nah, di samping tadi kata Bu Idil kan menjadi guru yang menyenangkan karena di SD mereka senang, kita happy kan. Jangan nanti ketika mereka di Sanawiyah kayaknya ribet betul, banyak betul tugas dan sebagainya. Jadi salah satu menurut saya tambah dengan tingkatkan komunikasi kita dengan siswa. Nah, jadi samping menyenangkan juga kita tanya kepada mereka apa yang menyulitkan bagi mereka, kemudian komunikasi kita bangun sehingga mereka merasa tidak terbebani dengan tugas-tugas dan pelajaran di sekolah. Apalagi sekarang kan corona Bu. Jadi mereka kan kesannya susah betul belajar semasa corona ini, luring dan daring ini. Nah, maka salah satunya bangun komunikasi. Seperti itu kan saya sendiri sebagai Wakahumas juga hubungannya antara siswa ke masyarakat. Jadi dengan orang tua kita bangun juga komunikasi dengan orang tua, bagaimana mereka siswa kita ini tidak merasa bahwa mereka hanya belajar saja, tetapi juga mampu meningkatkan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, itu kalau itu sudah dikolaborasi mungkin sangat menyenangkan sekali menjadi siswa MTSN 2. Iya, sungguh. Madrasah Mandiri. Madrasah berprestasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru mandiri berprestasi. Sebagai guru mandiri berprestasi, tentu kita guru harus bisa mencakup semua hal. Bidang ICT, silakan Pak, perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Hadi Ahmad, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Mas Hadi. Panggilan top ya, Mas Hadi. Nama panggung saya katanya. Saya mengajar di sini di MAN 1 Solo Selatan baru 2 tahun. Jadi saya mengajar bahasa Arab dan akidah akhlak. Ya baik Bu, terima kasih. Saya Ana Nurdiana. Itu Ana Nurdiana SPD, backgroundnya bahasa Indonesia Bu. Jadi sekarang mengajar di MTSN 2 sebagai guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Toh, masing-masing guru atau kita supaya tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman, apalagi masa COVID sekarang ya Pak ya. Tentu kita guru itu perlu menguasai ICT. Dalam hal ini bagaimana pendapat Bapak? Sesuai dengan memang dari zaman setelah COVID
COVID-19 dari 2019 dan kita terdampak pada Maret 2020 itu memang memaksa kita sebagai kaum guru, tenaga pendidik di madrasah maupun di sekolah itu memang kita segala umur Mau tidak mau ya Pak ya? mau Tidak, dari tidak. Suka, yang tidak jadi suka. guru baru jadi guru atau sudah akan mau pensiun, memang teknologi itu memang harus kita kemampuan itu harus kita miliki, karena ya kita harus menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya untuk sebagai media pembelajaran kita baik daring maupun luring untuk menyampaikan, mendidik peserta didik kita dengan segala media. Terutama kalau sekarang itu memang mau nggak mau itu harus menggunakan media berbasis ICT itu. Berarti memang merupakan sebuah keharusan. Oh iya, iya gitu kan. Memang harus sekali. Ya. Sebagai guru bahasa Indonesia Ibu, kan kita melihat kadang-kadang bahasa Indonesia ini sudah bercampur aduk ya Bu ya. Memang dia berasal dari bahasa daerah kan, sebagian bahasa daerah dari luar negeri. Hanya saja kadang-kadang kita agak kesulitan apa ini bahasa Indonesia kah atau bahasa daerah ya Pak ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu bagaimana hal ini? Bahasa Indonesia itu sebenarnya Bu tidak merupakan suatu bahasa yang susah ya. Jadi ini tergantung pembiasaan di dalam pembelajaran. Kalau kita membiasakan anak-anak itu untuk menjawab dan bertanya dengan bahasa Indonesia, insya Allah bisa. Tapi sembari dari itu, bahasa Indonesia ini merupakan kunci dari semua mata pelajaran sebenarnya Bu, intinya. Karena di situ bahasa pendidikannya bahasa ya. pendidikan, ya karena bahasa Indonesia itu sifatnya membaca tidak hanya apa yang terlihat, tapi membaca di balik itu. Terlihat sekali, ya, terlihat sekali ini Bu, seperti contoh karena banyak bahasa gaul ya Bu ya. Iya, soal ujian, KSM segala macam, pengintegrasiannya itu kan bukan menanyakan apa yang terlihat, tapi apa yang dibalik pertanyaan itu sebenarnya itu yang diminta. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia adalah suatu pelajaran yang tidak boleh dianggap remeh ya, karena siswa-siswa kita kan banyak sekarang karena banyak membaca, jadi mereka bahasa Indonesia itu ya kita orang Indonesia kok belajar Indonesia lagi gitu kan. Itu dia Bu, jadi seharusnya mereka itu memang benar harus banyak membaca. Ya kekurangannya sekarang itu kenapa diksi, pilihan kata atau mungkin kalimat kita itu di dalam berbahasa itu banyak yang dipengaruhi oleh dialek daerah. Itu karena membaca kurang gitu. Ya bahasa Indonesia ini kadang-kadang ya kita guru juga siswa itu udah bercampur baur kadang-kadang. Jadi kita agak sulit memilihnya sebagian ya Bu ya. Jadi alangkah baiknya dalam kita mengajar bahasa Indonesia yang benar itu selalu kita terapkannya ya Bu ya. Karena nanti apalagi karena ada pakai bahasa gaul, pelajaran kita ini mungkin itu alasan mungkin mengapa kita harus terus belajar bahasa Indonesia. Ini akibat itu juga kali Bu, karena sekarang kan kita lihat ibu-ibu muda ya Bu ya, banyak mengajarkan anaknya dalam lingkungan rumah tangganya berbahasa Indonesia. Cuma bahasa Indonesianya itu bahasa Indonesia Minang istilahnya. Yang seperti bukan itu dong. Kesinilah. Campur aduk. Dicampur. Jadi itu akhirnya pengaruh itu tuh di apaan bagaikan kita bahasa Indonesia kan. Ini kita masuk itu dongkrak antiknya ya Pak ya. Jadi itu mungkin kita mulai ya. Kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia yang benar dalam hal baik dan benar. Baik dan benar. Oke Bu, Pak, kita kembali pada masalah ICT. Sebagai guru yang berprestasi dalam bidang ICT, apa-apa saja bagian ICT-nya yang harus dimiliki oleh guru? Iya, kalau sekarang paling enggak kita kan komputer itu kita laptop, HP, bahkan sekarang ini ICT untuk media pembelajaran sudah ada di Android kita, sudah ada di smartphone kita. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi di smartphone itu yang gratisan yang bisa menunjang guru untuk memperlancar proses PBM-nya melalui berbasis ICT ini. Contohnya kita menggunakan Flowstone, kita menggunakan KineMaster, kemudian Pixel Lab, materi-materi atau aplikasi-aplikasi di HP itu yang bisa menunjang untuk PBM guru itu di baik PBM daring maupun luring. Tidak hanya kita kan sekarang mungkin laptop atau komputer gitu kan. Jadi sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi bisa menunjang di yang ada tersedia di Android. Untuk menambah kreativitas. Iya, bahkan kita ngetik saja di Microsoft Word, Excel gitu kan. Jadi sudah ada di HP. Nah, gitu.
Jadi kalau sekarang media-media yang biasanya trennya sekarang itu mungkin KineMaster, biasanya untuk bikin video, untuk bikin konten pembelajaran yang bisa diberikan kepada peserta didik, bisa KineMaster. Karena nggak bisa bertemu langsung dengan Iya, siswa, jadi videonya dikirim lagi. Jadi tidak hanya guru itu tidak hanya mengirim kepada peserta didik itu di foto buku terus dikirim, anak bingung. Jadi karena guru itu peserta didik membutuhkan penjelasan dari guru itu. Jadi bagaimana caranya? Kita mungkin memiliki perangkat-perangkat yang sederhana saja seperti HP yang bisa buat merekam PBM kita, kemudian materi yang akan kita sampaikan itu kita rekam dan kita jelaskan dan kemudian kita berikan kepada peserta didik. Gampang, nggak diedit pun bisa. Cuman modal HP dan direkam dan diberikan kepada Yang penting punya kemauan. ada kemauan itu. Mau belajar ya Pak ya. Mau Iya. belajar. Ya seperti PPT yang bisa dibuat seperti game ya. Iya, yang jadi anak-anak menyenangkan. Jadi nggak monoton saja gitu kan. Ibu di samping sebagai guru bahasa Indonesia itu berkarya. Di antara karya Ibu ya silakan. Ya sama dengan Ibu Yulianti tadi ya, salah satunya yaitu yang kami menulis di dalam kelompok guru ASEAN, Bu. Jadi ASEAN ini ada 3 negara, Indonesia, Brunei, dan Malaysia yang mewakili waktu itu untuk menulis pantun nasihat untuk siswa, dan termasuk juga kemarin kami juga menulis tentang kumpulan pantun nasihat guru untuk murid ya. Dan sekarang lagi proses, saya sedang menulis buku puisi tunggal yang insya Allah mudah-mudahan di bulan September udah kelar, Bu. Iya. Keren sekali. Gitu. Memang harus berkarya guru itu ya, jangan hanya keluar masuk kelas keluar lagi gitu ya. Memang harus kita berkarya ya. Gurunya dulu yang Karya, mulai, ya. baru nanti untuk siswa. Keren sekali ini ya. Dengan tidak meninggalkan tugas pokoknya, iya. tupoksinya itu. Iya. Itu sebagai- Banyak dampak positif sebenarnya dalam masa COVID ini, Bu. Iya, Jadi iya. kita tidak hanya melihat yang negatifnya saja, positifnya banyak. Kita bisa Karya, berkarya iya. hanya di rumah saja tanpa harus mengeluarkan biaya banyak, tapi skopnya sudah internasional gitu. Nah seperti kemarin juga saya pernah membacakan puisi itu memperingati Hari Guru ASEAN yang mengadakannya itu Johor Malaysia. Iya. Jadi kita hanya di Indonesia, tapi karya kita sampai ke internasional. Jadi banyak dampak positifnya gitu. Iya. Jadi Allah itu tidak sia-sia dari kalian satu. Ya ada mudaratnya Ada. lebih besar manfaatnya. Iya, Ya. iya. Ya sama aja seperti apa ya hujan ya Bu ya. Iya. Kadang-kadang orang wah kok hujan terus, padahal ini sawah ada kekeringan sebagian, atau kodok minta hujan turun, Iya, iya, hujan ya. iya. Kan ada lagunya itu ya Pak ya. Mindset kita ya, Bu. Mindset Ya bagaimana jadi kita Allah memandang. tidak ya Allah itu tidak sia-sia dengan sesuatu. Jadi di samping ada hal-hal yang sangat menyedihkan, tentu ada manfaatnya. Gitu. Kembali kita mengenai ICT ya Pak ya. Tentu ada kesulitan ya. Dalam hal ini apa kesulitan yang dihadapi ya? Kenapa dan bagaimana cara mengatasinya dalam ICT ini? Kalau sekarang itu zaman sekarang itu tidak ada kata tidak bisa. Karena Semangat ya Pak ya. Iya, Ya, karena semangat meskipun kita. tidak ada guru, Hamasah, kata ya orang. hamasah, Iya, ya. hamasah. Meskipun tidak ada guru yang mengajari atau tidak ada orang lain yang mengajari, sekarang tidak Iya. ada kata tidak bisa zaman sekarang. Toh kita buka referensi banyak sekali ya di Google, di Iya. YouTube itu bagaimana cara memasak, cara membuat video, cara membuat media pembelajaran itu sudah banyak sekali. Saya jujur mungkin bisa sedikit ICT ini jujur autodidak itu. Ya, autodidak belajar sendiri. Jadi asal prinsip saya orang bisa kita bisa itu biasa. Iya. Orang bisa, orang tidak bisa kita bisa itu baru luar biasa. Prinsip Iya, kita. satu prinsip hidup yang mantap sekali. Ekspresi Iya, sekali iya, iya. Bapak. Jadi Bapak Ibu Kemudian sedikit Iya. mungkin apa itu? Ini masuk pertanyaan ya? Nggak ditanya ya? Prestasi? Ya, kan, terus prestasi. lanjut prestasi. Jadi, alhamdulillah di tahun 2017 kita mengantarkan di juara nasional sekolah lomba sehat tingkat nasional juara 1. Iya. Di Keren, Desa ya. Payakumbuh. Kemudian tahun 2018 kemudian kita juga sebagai mengantarkan sekolah adiwiyata di tingkat nasional, bahkan suatu kelebihannya itu tanpa verifikasi lapangan. Artinya penghargaan adiwiyata itu diterima atau mendapatkan penghargaan tanpa verifikasi lapangan, artinya data yang kita kirimkan itu sudah valid, sudah valid gitu. Itu sesuai kenyataan ya, tidak Pak, ya? diragukan lagi. Nah, Jadi iya. orang pusat tidak turun, tapi kita sudah Iya. mendapatkan penghargaan. Iya. Gitu.
Ya, alhamdulillah nanti ini Kemudian insyaallah ya Bapak ikut dalam nanti malam pembuatan itu video. nanti malam video Video soalnya nanti pendek, malam ya? ada penganugerahan video animasi Islami tingkat nasional. Wah, Ya. Mudah-mudahan mohon doanya. Ya, mudah-mudahan dapat Ya, ya ikuti ya, insyaallah. langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam membuat video animasi sampai ke tingkat nasional itu. Iya. Ya. Sebenarnya gini, saya itu mencari Judulnya mengenai- sang pejuang subuh. Iya, sang pejuang subuh ya. Karena milenial itu memang kita ternyata banyak sekali pahala-pahala atau hikmahnya di balik sholat subuh itu, sholat fajar itu kan. Iya. Jadi bahkan lebih besar pahalanya itu dari dunia seisinya kan Iya. seperti itu. Tapi Iya. sholat yang paling berat adalah sholat Sholat subuh. Nah, gitu. Jadi kita ingin dari film itu sebenarnya kita ingin mengajak atau memotivasi kaum milenial pada khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk mari kita sholat subuh, apalagi sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, gitu dengan film itu. Gitu. Ya karena Mudah-mudahan sesuai terwujud dengan, ya. sesuai dengan keadaannya sekarang ya Mas. Iya. Ya masjid itu di mana-mana banyak yang megah sekarang Bu. Iya. Cuman Iya. ya itu dia Ya, kena isinya pengaruh gitu, ini, nah yang harus diperjuangkan pengaruh sekarang. pandemi sekarang mungkin Iya. juga ya. Pembuatan film itu kita juga melakukan riset dulu Ibu. Iya. Riset dulu. Jadi riset bagaimana seperti apa sih sholat subuh kaum milenial sholat subuh itu ternyata memang kita masih perlu bangkitkan lagi, motivasi lagi melalui film itu. Nah, Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Itu ada aspek terwujud. bahasa Indonesianya juga itu Bu. Oh, Jadi iya. pemberian judul untuk Iya. sebuah karya itu kenapa dia menjadi menarik dilihat pertama dari judulnya. Iya. Nah seperti yang dibuat Itu oleh Ibu, Mas Adi. saya Iya. cara promosinya. Jadi saya menghubungi teman-teman yang memiliki sekolah besar. Saya punya konten seperti ini. Iya. Guru bahasa Indonesia itu, saya punya konten Iya. seperti ini. Guru fikih juga, saya punya konten seperti ini. Ini bisa nggak dieksplor sebagai media pembelajaran film saya ini? Oh, kok bisa? Alhamdulillah, disitulah kita sebagai kreator membuat film itu sebagai juga promosi juga. Jadi juga media pembelajaran bagi peserta didik. Iya, keren sekali ya. Baik Bapak Ibu, dengan ini kita mantapkan ya mandiri berprestasi. Nah, ini kesukaan kita bagaimana madrasah kita mandiri berprestasi kalau siswanya tidak mandiri berprestasi, begitu juga gurunya. Jadi kita ini satu kolaborasi kesinambungannya, semuanya harus berprestasi. Baru kita ya mandiri berprestasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Udah. Mas Adi. Apa ya saya omongin tadi? Dalam data saya. Dan berapa Di balik layar, di balik layar. berapa menit? Belum pop ya? Belum pers.